Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1072. Sesuai kondisi memahami Dharma, prinsip kebenaran dan fenomena berpadu. Dharma diserapkan ke dalam batin dan kapasitas dimatangkan. Segala fenomena Dharma bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Alam Dharma di sekeliling selalu berubah-ubah, berasal dari tahapan benih sebab yang tiada berawal dan dirangkum dalam tubuh Dharma. Fenomena menampakkan prinsip kebenaran dan mudah dimengerti. Prinsip kebenaran dan fenomena berpadu menjadi satu. Dharma menyerap ke dalam batin. Dharma harus bisa menyadarkan hingga ke dalam batin, sehingga batin kita bisa dipengaruhi secara berkesinambungan. Menjadi batin dan kondisi luar terus ditempa dan berpadu. Bentuk dan wujud yang ada di luar, baik itu orang dan masalah, ataupun segala materi yang besar maupun kecil yang kita lihat, kita tidak lain harus menggunakan batin kita untuk memahami. Dan segalanya adalah tembus dengan nilai kebenaran dari Dharma. Masalah, benda dan prinsip pada dasarnya adalah tembus terkoneksi. Demikian adalah jelas akan nilai kebenaran. Jika memisahkan antara Dharma, permasalahan dan materi, demikian maka hal yang kita lakukan tidak ada nilai kebenarannya. Maka tidak akan bisa dipraktekkan dengan lancar. Jika melihat masalah, apabila tidak menghayati akan pemikiran orang, demikian, maka segala hal akan terrintangi. Kita mestinya menyerap Dharma hingga ke dalam batin, dan batin kita menyesuaikan dengan kondisi di luar, untuk menghayati segala yang ada di luar. Batin kita harus matang. Jangan demikian tidak tahu menahu untuk selamanya. Kekanak-kanakan mesti dimatangkan, baru bisa benar-benar jelas akan Dharma. Kemudian akan membangkitkan giat semangat di dalam Dharma, sehingga dikatakan Dharma diserapkan ke dalam batin dan kapasitas dimatangkan. Bukankah kemarin kita sudah bahas tentang pemadaman, melenyapkan segala kerisauan, dan menyerap Dharma ke dalam batin, menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Ini dinamakan pemadaman. Jikalau Dharma tidak menyerap ke dalam batin, bagaimana bisa menyadarkan orang lain? Untuk bisa menyerap Dharma ke dalam batin, maka harus melenyapkan kerisauan. Segala kerumitan yang ada dalam diri sendiri, jika tidak dilenyapkan, maka Dharma tidak akan bisa menyerap ke dalam batin. Kenapa kerisauan susah untuk dilenyapkan? Karena kapasitas masih belum matang. Batin kita masih sangat kekanak-kanakan. Sama seperti seorang anak kecil. Saya ingin melakukan seperti ini. Seperti itu, saya tidak mau mendengarkan. Tingkah laku seperti ini kekanak-kanakan bukan? Sudah mengetahui Dharma dengan jelas. Hanya dengan Dharma yang dapat membuka pintu hati kita. Melihat pemandangan dunia dengan jelas. Memahami prinsip kebenaran dari segala sesuatu. Hanya dengan Dharma yang masuk ke dalam batin. Hati kita dapat terbuka dengan luas, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Hanya saja kita sendiri yang ingin seperti ini, menutup pintu ini ataupun menutup kedua belah pintu. Sama seperti anak malang, hanya berdiri di luar pintu, mengintip kekayaan yang ada di dalam. Lihat, kaya sekali, tempat ini bukan tempat tinggal untukku. Lalu lari pergi. Anak tidak mengenali ayah. Ayah karena ingin mencari anak, selalu mengingat bayangan anak. Oleh karena itu, saat melihat bayangan anak, langsung mengenalinya. Tetapi anak ini sangat kekanak-kanakan, masih mau berkelana di luar. Bagian cerita ini seharusnya cerita ini kita sudah mengetahuinya dengan jelas. Karena saat itu semua membahas anak malang. Tetapi walaupun sudah mengingat kisah ini, apakah sudah menyelami nilai kebenaran di dalam batin?
Apabila sudah menyelami nilai kebenaran ke dalam batin kita, kapasitas kita pun akan matang. Ini ada di dalam sutra. Welas Asih Buddha menggunakan cerita seperti ini untuk membimbing kita, kemudian memberitahukan kita prinsip kebenarannya. Tetapi kita telah mendengar ceritanya. Bagaimana dengan prinsip kebenarannya? Tampaknya masih ada jarak yang sangat jauh dari kita. Anak malang masih tetap anak malang, belum menyadari prinsip kebenaran ini, tidak mampu menyerap dharma ke dalam batin. Kapasitas sedemikian masih belum matang. Berapa lama lagi harus kita tunggu sampai kapasitas kita menjadi sangat matang? Segala fenomena dharma bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Segala sesuatu di dunia, semua bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Benih sebab dan kondisi pendukung dalam hubungan antar manusia, di antara manusia dengan masalah dan benda, di antara manusia dengan kerisauan, kegelapan batin dan kebijaksanaan. Apakah kita masih berada di dalam kegelapan batin? Atau sudahkah kita membangkitkan kebijaksanaan kita? Itu semua bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung kita. Apakah telah matang terhadap dharma? Apakah ada orang, masalah dan benda yang mengganggu batin kita? Inilah sebabnya kita perlu sering merenungkan diri kita sendiri. Oleh karena itu disebut membersihkan cermin batin. Cermin bulat besar kita ini, apakah tertutup oleh debu kegelapan batin lagi? Atau menjadi berkabut karena uap air? Kita harus senantiasa tekun membersihkannya. Harus dengan bersungguh hati. Benih sebab, kondisi pendukung, dan segala fenomena. Segala fenomena bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Jika tidak agar dharma bisa menyerap ke dalam batin, jika kapasitas selalu tidak matang, maju mundur, segala masalah menjadi pemisah di antara batin dan dharma. Terkadang bertemu dengan dharma, memicu dharma masuk ke dalam batin. Terkadang sebab dan kondisi buruk dari luar kembali membuat kita terpisah. Demikian selamanya. Maka kapasitas tidak bisa matang. Maka kita harus bersungguh hati. Segala fenomena dharma bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Harus menggenggam jalinan jodoh. Jika tidak, waktu, menit, dan detik berlalu. Dharma dibabarkan juga demikian. Terus mengalir ke sana. Kita memahaminya. Akan tetapi, begitu tidak berhati-hati, benih sebab dan kondisi pendukung pun kembali terpisahkan. Kembali menjauhkan jalinan jodoh ini. Dalam hal ini kita harus lebih berhati-hati. Karena benih sebab dan kondisi pendukung. Alam dharma di sekeliling selalu berubah-ubah. Berasal dari tahapan benih sebab yang tiada berawal dan dirangkum dalam tubuh dharma. Pada dasarnya, jika kita dapat dengan baik menyerap dharma ke dalam batin, akar kapasitas kita matang, tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang mengganggu kita. Segala kerisauan kita harus dihapus, tidak lagi membiarkan tertutup oleh kegelapan batin. Saat kita menjalani sebab dan kondisi yang baik, dharma di sekitar kita digenggam dengan baik. Jika dharma benar-benar meresap ke dalam batin, barulah kita dapat menghayati dan memahaminya. Alam dharma di sekeliling selalu berubah-ubah. Ketika dharma memasuki batin kita, maka batin kita akan terbebas dari rintangan. Kita baru benar-benar dapat memahami prinsip-prinsip ajaran Buddha. Alam dharma di sekeliling kita. Biarpun alam dharma selalu berubah-ubah, kita dapat memahami dharma sesuai dengan kondisi. Alam dharma memang seperti ini, antara langit dan bumi, manusia, masalah, dan benda, tanpa terkecuali kembali ke prinsip kebenaran. Ketika kita berhubungan dengan dunia luar, membuat setiap pikiran muncul dalam batin, membuat kita bertindak. Kita menciptakan karma dan setelah selesai benih ini, masih termasuk dalam tahap benih sebab.
Dengan Dharma, setiap benih adalah benih kebaikan. Jika kita bisa seperti ini, maka kita bisa memahaminya. Meskipun alam Dharma di sekeliling kita selalu berubah-ubah. Lihatlah, di dunia ini ada berapa banyak orang menderita. Pengungsi tinggal di negara asing. Semua ini karena apa? Ini juga karena benihnya berubah. Benih sebab dan kondisi pendukung dalam hidupnya. Negara yang diandalkan, karmanya. Balasan karma langsung dan balasan karma. Tergantung negara itu, ikut perubahan lingkungan negara itu, sehingga mengakibatkan karma kolektif. Dari begitu banyak orang di saat ini, setiap hari yang terlihat adalah air mata di wajah. Para pengungsi yang mengungsi ke negara lain menderita, tidak mampu dikendalikan. Ini adalah perubahan dari alam Dharma. Ini berdasarkan benih sebab dan kondisi yang diciptakan masing-masing orang. Ini benar-benar tidak berdaya. Ada begitu banyak penderitaan, kita telah melihat begitu banyak perubahan, di mana kita sendiri tidak berdaya. Sekarang kita memahami Dharma ini, mengetahui segala fenomena adalah ilusi, ataupun alam Dharma di sekeliling kita, sangat banyak manusia, masalah dan benda. Dari benih yang diciptakan dari masa dulu, benih ini seperti apa metodenya, membuat kita berubah, membuat benih kita di tempat yang manapun, bergantung pada jalinan jodoh benih ini. Demikian dua balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan. Semuanya kembali terkandung dalam prinsip kebenaran ini. Dharma kaya adalah prinsip kebenaran, terkandung dalam prinsip kebenaran. Seandainya Dharma bisa meresap ke dalam batin kita, setiap benih adalah jernih dan murni, tidak terpengaruh lingkungan luar. Setiap benih masuk kembali ke dalam kesadaran kedelapan kita. Setelah dimurnikan dalam kesadaran kedelapan, kembali pada alam kesadaran kesembilan. Alam kesadaran kesembilan berada sifat hakiki kita. Ini adalah benar-benar Dharma kaya. Prinsip kebenaran yang sama, prinsip kebenaran yang akan kebajikan, prinsip kebenaran akan kejahatan. Kebajikan dan kejahatan terkandung di dalamnya. Mau kembali sampai kemana? Dari mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Semua yang bersentuhan dan tercipta adalah 6 kesadaran. Kesadaran ke-6, semua benih yang tercipta dalam kesadaran ke-8, yang terlihat pada kesadaran ke-6, mengalaminya yang dirasakan pada kesadaran ke-7. Ketidaktahuan pergi menciptakannya, membuat kamu menciptakannya. Setelah mempertimbangkan kemudian dipenuhi ketidaktahuan, maka akan menciptakan segala kerisauan. Ini adalah kegelapan batin. Sebelum kita memurnikan pikiran, kegelapan batin tetap ada. Setelah bertemu dengan ajaran Buddha Dharma, kita memikirkan, maka kita harus melatih pemikiran, harus bersungguh-sungguh merenungkan. 6 kesadaran bersentuhan dengan kondisi luar, maka kita harus merenungkan dan membina diri, bukan berpikir bagaimana menciptakan karma, kondisi luar yang kita lihat. Kembali pada kesadaran ke-7, harus benar-benar direnungkan, barulah kita dapat memahami alam Dharma yang selalu berubah-ubah. Jika bisa jelas dan melatih pemikiran dengan sendirinya. Berasal dari tahapan benih sebab yang tiada berawal dan dirangkum dalam tubuh Dharma. Nilai kebenaran ini sangatlah jelas bagi kita. Tidak ada ceroboh lagi. Jika dapat berbuat demikian, maka ini adalah arah kita. Jika arah sudah benar, maka fenomena menampakkan prinsip kebenaran dan mudah dimengerti. Fenomena segala hal ditampakkan pada prinsip kebenaran. Kita sudah sangat memahami, maka prinsip kebenaran dan fenomena berpadu menjadi satu. Baik prinsip ataupun fenomena, semua dapat digabung agar kita mengerti. Dengan demikian, meskipun kondisi luar ataupun orang, masalah dan benda, tidak ada yang dapat mempengaruhi batin kita.
Batin kita sangat kokoh, kapasitas kita sangat matang. Segala fenomena Dharma bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Kita sangat mengerti bahwa Dharma akan benih sebab dan kondisi pendukung. Alam Dharma di sekeliling selalu berubah-ubah. Seiring kita melihat berbagai macam fenomena, mendengar bermacam jenis suara, kita menyaringnya dengan jelas. Ini adalah hukum alam. Demikianlah keadaannya. Perubahan dari ketidakkekalan ini, kita telah jelas dengan sendirinya berasal dari tahapan benih sebab tanpa berawal dan dirangkum dalam tubuh Dharma. Masa lampau Buddha, Mahabina, Janana Bibu, prinsip kebenaran sudah ada sejak masa tanpa awal yang lalu. Kita semua sangat jelas, tiada hal yang tidak tembus. Penembus besar pada dasarnya adalah lahan batin kita, maka dikatakan tahapan benih sebab. Penembus besar pada dasarnya adalah sifat hakiki tatata yang dimiliki setiap orang. Tiada hal yang tidak tembus. Pada dasarnya prinsip kebenaran berpadu pada batin kita, hanya karena kegelapan batin kita, menggerakkan batin kita bergejolak. Menggerakkan batin kita sehingga sifat kita tidak menetap. Ini adalah batin kita. Lahan batin dan kapasitas kita atas Dharma masih belum matang. Masih belum matang. Ini karena kita tidak berupaya untuk melenyapkan noda batin, sehingga Dharma tidak dapat memasuki batin kita. Demikianlah kebodohan kita berulang terus. Semuanya terus mengelilingi batin kita. Jadi, kita hendaknya harus baik-baik. Sejak masa tanpa awal, kita telah memiliki benih ini. Sejak masa tanpa awal, sifat hakiki tatata kita. Pada dasarnya, prinsip kebenaran adalah jernih dan murni. Tubuh Dharma, jadi kita harus baik-baik menjaga tahap benih sebab dan dirangkum dalam tubuh Dharma dengan sendirinya. Fenomena menampakkan prinsip kebenaran dan mudah dimengerti. Tiada hal yang tidak kita memahaminya dan menembusnya, sehingga prinsip kebenaran dan fenomena dengan sendirinya akan berpadu menjadi satu. Jika kita bisa menghayati dan memahami, dengan sendirinya akan mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Hal-hal yang sedang kita lakukan, semuanya adalah memberi manfaat bagi orang banyak. Tidak memperhitungkannya karena pandangan sendiri, tetapi harus demi orang banyak di dunia untuk menciptakan berkah. Ini adalah sebuah jalan bodi agung dan lurus yang dibuka oleh Buddha kepada kita. Inilah jalan yang harus kita tapaki, sehingga naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan. Ia kemudian mengumpulkan semua bodhisattva dan sravaka untuk membabarkan sutra ini. Di dunia ini tiada kendaraan kedua untuk memperoleh pemadaman. Hanya melalui satu kendaraan Buddha saja seseorang dapat memperoleh pemadaman. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Benih sebab dan kondisi pendukung telah matang. Murid yang ada di Bodhimanda sedang mendengarkan Dharma. Saat ini adalah masa untuk membabarkan sutra ini. Sutra ini adalah Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah ajaran kendaraan besar. Ajaran sementara dari kendaraan kecil sudah dihapuskan. Sekarang Buddha dengan jelas membabarkan sutra kendaraan besar. Agar semua orang tahu ajaran yang digunakan di masa lampau untuk menuntun mereka memasuki pintu. Sekarang Buddha ingin menunjukkan Dharma sejati, karena Buddha tahu bahwa waktunya sudah mendekati penghujung hayat hidup. Dharma ini harus dibabarkan. Jadi, di dunia ini tiada kendaraan kedua untuk memperoleh pemadaman. Tidak ada ajaran yang lain yang dapat membuat kita memadamkan segala kerisauan, menerima Dharma hingga ke dalam hati, menyadarkan diri sendiri dan juga menyadarkan orang lain, yaitu ajaran kendaraan besar. Jadi tidak ada kendaraan kedua yang dapat memperoleh pemadaman ketika segala kerisauan telah benar-benar dipadamkan, ketika kita menyerap Dharma hingga ke dalam batin dan kemudian menyadarkan orang lain.
Ini yang dinamakan parinirwana. Saya harap kalian semua dapat mengingat kata ini. Parinirwana, jadi hanya melalui satu kenderaan Buddha saja seseorang dapat memperoleh pemadaman. Hanya ada satu kenderaan Buddha, yakni menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri dan bertekad untuk menapaki jalan bodhisattva. Ini yang dinamakan satu kenderaan. Naskah sutra berikutnya demikian mengatakan. Para bisu hendaknya tahu Tathagata melalui metode terampil mendalami sifat dari para makhluk, tahu akan tekad mereka. Kalau mereka suka pada ajaran kecil dan melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Demi alasan ini, makanya membabarkan tentang nirwana. Sekiranya orang-orang ini mendengarnya, mereka lalu akan meyakini dan menerimanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Di dalam pembabaran dengan teori, di dalam bab perumpamaan. Bab keyakinan dan pemahaman dan sebagainya, Buddha telah menggunakan permasalahan dan rupa menggunakan permasalahan, menggunakan rupa dan perumpamaan untuk membabarkan dharma. Sekarang Buddha ingin menjelaskan ajaran sementara sebelumnya, agar kita bisa mengetahui tentang ajaran sementara sebelumnya. Menggunakan ajaran sementara, Buddha membuka dan menunjukkan ajaran sementara dari 3 kenderaan bagi orang-orang berkapasitas unggul, guna menampakkan kebenaran dari kenderaan tunggal. Inilah ajaran yang dibicarakan dalam bab metode terampil, menerangkan alasan kenapa pada masa lampau menggunakan ajaran sementara. Ingin kita memahami di masa lalu yang dikatakan sementara, yang artinya akar kapasitas belum matang. Mengajarkan sesuai akar kapasitas pada makhluk, seperti dikatakan ada kereta kambing, rusa dan ada kereta lembu putih besar. Ayo silakan Anda pilih. Orang dengan akar kapasitas kecil memiliki kereta kambing yang menyenangkan, kereta rusa yang menarik. Tetapi apakah ini benar-benar sesuatu yang memiliki kekuatan yang bisa membantu kita? Ini hanya permainan yang menyenangkan saja. Kereta lembu, saya bisa duduk sendiri, membawa diri sendiri. Juga bisa membawa barang. Bukan hanya bisa membawa barang, juga bisa membawa orang. Lembu kuat dan punya kekuatan sangat stabil. Bisa membawa orang menempuh perjalanan jauh. Ia memiliki daya tahan, ia memiliki keberanian, ia memiliki stamina, sehingga bisa membawa kita menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Ingin menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jauh jika tidak ada kereta lembu putih besar. Kereta kambing dan rusa hanya bisa membawa kamu seorang, bisa membawamu menempuh perjalanan seberapa jauhkah. Ini hanya menyenangkan saja, untuk bersenang-senang saja. Dengan prinsip yang sama, maka dahulu ajaran agama, Vaipulya dan Prajna. Ajaran agama adalah untuk menyesuaikan dengan kapasitas kita, menuntun kita untuk masuk. Vaipulya adalah agar batin kita terbuka lebih luas sedikit. Prajna adalah agar kita memahami bahwa segala sebab dan kondisi yang timbul juga akan lenyap karena sebab dan kondisi. Setelah segala sesuatu lenyap dan kosong, akan tetapi ketika Buddha mengajari kita bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah kosong, kemudian segera membuat sebuah pengalihan agar semua orang mengetahui bahwa di dalam kekosongan terdapat kebenaran yang menakjubkan. Walaupun akan menggunakan waktu yang sangat panjang dari kehidupan ke kehidupan, bentuk kelahiran yang akan datang tergantung pada kehidupan yang kita jalankan di dunia ini. Inilah yang keberadaan yang menakjubkan. Karena semua perbuatan kita yang buruk, yang baik dan lain-lain, semua ini adalah karena perbuatan dari sebersit niat kita. Sang Buddha telah membuat perumpamaan di agama, Vaipulya, Prajna. Namun apakah kita telah paham? Ini tergantung dengan kapasitas kita semua. Apakah masih berdiam di tahap kenderaan kecil dengan kondisi batin mengutamakan diri sendiri, atau telah membuka pintu batin yang lebar,
menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan orang lain. Ini tergantung dengan diri kita. Maka kita sebutkan, Buddha telah berusaha keras menyampaikan kepada kita, menerangkan alasan kenapa pada masa lampau menggunakan ajaran sementara. Sebelumnya kita tidak paham karena kapasitas kita belum matang, sehingga memancing kita semua untuk memasuki pintu kebudaan. Menjelaskan kepada kita dengan prinsip kebenaran yang sederhana, Buddha membuka dan menunjukkan ajaran sementara dari 3 kenderaan bagi orang-orang berkapasitas unggul. Sekarang di sutra kenderaan besar ini mulai mengutarakan kepada orang yang berkapasitas tinggi, karena orang yang berkapasitas menengah dan rendah telah mundur. Yang diutarakan mulai sekarang adalah kepada orang yang berkapasitas tinggi, meskipun masa lalu belum terlalu jelas, masih belum membangkitkan tekad luhur, tetapi pada waktu ingin membabarkan sutra agung, mereka masih tetap tinggal. Mereka masih mau mendengarkan Buddha membabarkan Dharma agung yang sangat mendalam, tak terhingga sangat mendalam. Orang-orang ini adalah orang-orang berkapasitas unggul, membuka dan menunjukkan kepada orang-orang ini agar semua orang lebih jelas tentang ajaran sementara dari 3 kenderaan, guna menampakkan kebenaran dari kenderaan tunggal. Orang-orang yang berkapasitas unggul masih berdiam di ajaran kecil, namun kapasitas mereka telah matang, sehingga menjadi yang berkapasitas unggul, maka menunjukkan ajaran kenderaan tunggal. Inilah ajaran yang dibicarakan dalam bab metode terampil. Ini adalah masa pembabaran dengan teori, menggunakan Dharma untuk perumpamaan segala fenomena, menggunakan fenomena untuk kembali pada Dharma. Jadi di dalam Dharma terdapat perumpamaan, di dalam perumpamaan mengandung Dharma. Para biksu hendaknya tahu, mungkin ada sebagian biksu yang mendengarkan pengajaran Buddha, lalu muncul keraguan dalam batin mereka. Kalau hanya ada kenderaan tunggal, kenapa berulang kali membabarkan Dharma dari 3 kenderaan? Karena ingin menunjukkan potensi dan kondisi untuk ajaran sementara, menghapus keraguan. Makanya dikatakan hendaknya tahu. Para biksu hendaknya tahu, artinya atau mungkin ada sebagian biksu yang mendengarkan pengajaran Buddha, meskipun mereka tetap tinggal untuk mendengarkan Dharma agung. Akan tetapi muncul keraguan dalam batin mereka. Lagi pula masih belum mencapai kondisi itu, tapi tetap tinggal mau mendengarkan ajaran kenderaan besar, dan dalam proses mendengarkan, di dalam batin mereka juga muncul keraguan. Pikiran keraguannya muncul, maka kalau hanya ada kenderaan tunggal, apa yang mereka ragukan? Kalau hanya kenderaan tunggal, hanya ada kenderaan tunggal. Kenapa berulang kali membabarkan Dharma dari 3 kenderaan? Kalau Sang Buddha hanya membabarkan ajaran kenderaan tunggal, cukup hanya langsung membabarkannya saja. Kenapa mesti memutar balik lagi? Harus membabarkan kenderaan kecil, kemudian ada kenderaan kecil, kenderaan sedang, kemudian kembali pada kenderaan besar. Kenapa tidak langsung saja membabarkan ajaran kenderaan besar? Kenapa harus membagi 3 bagian menjadi 3 kenderaan? Karena ingin menunjukkan potensi dan kondisi untuk ajaran sementara. Ini adalah kekhawatiran Sang Buddha terhadap para makhluk, memiliki keraguan demikian, sehingga karena demi ini membuka ajaran sementara sesuai dengan kapasitas dan kondisi. Membuka ajaran kereta kambing dan kereta rusa, agar semua orang tahu, dulu karena kapasitas yang masih sangat kecil, saya harus memberikan ajaran yang sederhana, tetapi sesuatu mainan yang mudah dinikmati sesuai dengan kapasitas kalian, memasuki dengan senang hati. Ini adalah sebuah metode membimbing untuk memasuki. Paham, melihat dan menumbuhkan kapasitas kalian, baru mampu menerima. Sehingga karena ingin menunjukkan potensi dan kondisi untuk ajaran sementara ini kapasitas kecil. Orang yang berkapasitas kecil diberikan ajaran kecil. Yang lebih dangkal, anak kecil masih TK. Guru harus berbicara dengan bahasa anak kecil.
Jika anak kuliah, profesor akan memberikan pelajaran yang mendalam. Ini adalah dharma non-duniawi. Tidak dapat dipisahkan dari dharma duniawi. Juga sama harus menggunakan dharma duniawi. Sebagai respon dalam membimbing para makhluk, karena kapasitas kita lemah. Tidak ada pilihan lain selain mengajarkan ajaran kecil. Sehingga harus membuka ajaran 3 kenderaan. Ada orang yang hatinya penuh curiga dan delusi, jadi harus menghapus rasa curiga dan delusi ini. Makanya, Buddha kembali memanggil para biksu. Kalian harus tahu, jangan ada keraguan bagaimana saya bisa mulai ajaran kenderaan kecil. Ini disebabkan kapasitas semua orang belum matang. Jadi karena inilah saya mengajar semua dari ajaran kenderaan kecil, bertahap sampai ajaran kenderaan besar. Jadi kalian harus tahu, Buddha telah bersungguh hati dan bersusah payah. Tathagata melalui metode terampil mendalami sifat dari para makhluk. Para Buddha Tathagata dengan kewelas asihan dan kebijaksanaannya menggunakan metode terampil. Tahu dengan baik tentang sifat dari segala makhluk, kapasitas dan tindakan dari mereka, serta mendalaminya tanpa batas. Adalah karena Tathagata melalui metode terampil harus bagaimana membimbing para makhluk. Dengan metode terampil mengajak orang memasuki pintu Dharma, membuka sebuah pintu agar orang bisa masuk. Adalah para Buddha Tathagata dengan kewelas asihan dan kebijaksanaannya menggunakan metode terampil. Ini adalah Sang Buddha dikarenakan akar kapasitas kita para makhluk. Juga adalah kewelas asihan dan kebijaksanaan Sang Buddha. Inilah penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Metode terampil dengan demikian tahu dengan baik tentang sifat dari segala makhluk. Kewelas asihan Sang Buddha mampu membuatnya berbelas kasih kepada semua makhluk agar kapasitas begitu buruk sehingga beliau harus dengan hati yang lapang untuk menunggu, membuat Anda memikirkan dengan jelas baru melanjutkan, memberi mereka ajaran kecil seperti ini, perlahan-lahan membawanya. Ini adalah dharma dari Sang Buddha. Dengan kewelas asihannya dan kebijaksanaannya menggunakan metode terampil. Jadi karena tahu dengan baik tentang sifat dari segala makhluk adalah sifat para makhluk begitu bodoh dan keras kepala. Jadi kapasitas dan tindakan dari mereka, akar kapasitas para makhluk adalah tajam atau tumpul. Harus diamati baik-baik. Perilaku dari para makhluk tabiat harus memberinya waktu untuk perlahan-lahan mendalami. Jadi pelan-pelan mendalami sampai bisa mencapai tanpa batas dari kecil dan masuk dan dalam terus sampai meluas sehingga membuka secara luas pikirannya. Oleh karena itu Sang Buddha bersabar. Selain masa tanpa waktu, kalpa sebanyak butiran debu di masa lampau. Tanpa henti datang dan menyelamatkan dan membimbing seperti ini. Di saat telah mencapai kebudayaan kemudian, sebab dan kondisi pendukung telah matang, tapi Sang Buddha masih menunggu akar kapasitas. Demikian juga sekali menunggu sudah 40 tahun lebih, sudah waktunya tak bisa tidak membabarkan Dharma Agung. Jadi beliau harus membukakan 3 kenderaan untuk menunjukkan 1 kenderaan. Ini adalah kewelas asihan dan kebijaksanaan Sang Buddha terhadap para makhluk. Ini adalah yang kita harus segera sadari sendiri. Harus memahami hati Sang Buddha. Tahu akan tekad mereka kalau mereka suka pada ajaran kecil dan melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Tahu akan segala hati mereka. Mereka suka pada ajaran kecil. Dharma batin terdalam. Mereka suka dan melekat pada rupa, suara, bebauan, rasa, sentuhan objek dari 5 nafsu keinginan. Jadi tahu akan tekad mereka kalau mereka suka pada ajaran kecil dan melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Sang Buddha memahami. Jelas kita para makhluk begitu melekat, namun Buddha tetap tidak menyerah. Jelas tahu begitu bodoh dan keras kepala. Tahu akan tekad hati mereka. Mereka suka pada ajaran kecil, adalah begitu bodoh dan keras kepala.
Dalam batin terdalam mereka suka dan melekat pada rupa, suara, bebauan, rasa, sentuhan. Dalam kondisi ini, dalam kondisi dari 5 nafsu keinginan, inilah para makhluk. Akar kapasitas para makhluk demikian adanya, hanya berpikir, mendengarkan dharma. Saya mendengar namun terhadap nafsu keinginan, saya masih tidak dapat melepaskannya. Kegelapan batin ingin saya segera menghapusnya. Katakan pada saya harus cepat berubah. Aduh, biar saya pelan-pelan sajalah. Inilah kapasitas para makhluk. Suka pada ajaran kecil dan melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Para makhluk demikian benar-benar kapasitasnya sangat bodoh dan keras kepala. Melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Melekat secara mendalam pada arus dari nafsu keinginan. Terus bertumimba lahir dalam samsara fragmentaris. Bagaimana bisa mendekati jalan kebudaan? Makanya diseberangkan dengan nirwana dari kendaraan kecil, memungkinkan mereka untuk terlebih dahulu terbebas dari kerisauan dan kegelapan batin, kemudian menuju kepada kebijaksanaan Buddha. Nafsu keinginan seperti ini terus tanpa henti, demikian adanya, agar berputar di dalam batin kita. Nafsu keinginan akan hal dari luar terus masuk, dan batin juga tetap melekat. Inilah arus kegelapan batin. Arus kegelapan batin masuk ke dalam batin kita. Jadi, terus bertumimba lahir dalam samsara fragmentaris. Terus dalam samsara fragmentaris. Kemarin telah menyampaikan dengan jelas siklus samsara fragmentaris. Sebagai para makhluk datang dan pergi di luar kendali dirinya. Bagaimana bisa mendekati jalan kebudaan? Dengan demikian, Buddha memasuki jalan kebudaan, terus berada di arus kegelapan batin, tidak dapat menghapus kegelapan batin. Kehidupan demi kehidupan masih sama dengan samsara fragmentaris. Kapan baru mampu memasuki jalan bodi yang besar dan lurus? Ini membuat orang sangat mengkhawatirkan, sehingga makanya disebabkan dengan nirwana dari kendaraan kecil. Maka tidak bisa tidak menggunakan ajaran kecil untuk mengajar Buddha. Penderitaan dan kesulitan pada kehidupan manusia terakumulasi dari demikian. Semua orang memberi kebaikan terhadap diri sendiri, tidak berani datang ke dunia lagi. Ini adalah diseberangkan dengan nirwana dari kendaraan kecil, memasuki kendaraan kecil, menghapus kegelapan batin kendaraan kecil. Batin walaupun murni tetapi menyadarkan diri sendiri, melekat pada menyadarkan diri sendiri. Tidak bersedia menyadarkan orang lain, sehingga ini adalah kendaraan kecil. Memungkinkan mereka untuk terlebih dahulu terbebas dari kerisauan dan kegelapan batin, kemudian menuju kepada kebijaksanaan Buddha. Terlebih dahulu terbebas dari kerisauan dan kegelapan batin. Sekarang mulai menuntun semua orang memasuki pintu kebijaksanaan mereka. Memulai lagi satu pintu kendaraan besar harus masuk. Demi alasan ini makanya membabarkan tentang nirwana. Bagi mereka memiliki batin penuh kemelekatan, mereka yang memiliki kapasitas rendah, membabarkan sebagai respon terhadap kapasitas dan kondisi sedang, agar mereka memasuki nirwana dari metode terampil. Kemudian dia maju selangkah lagi, bukan hanya manusia, masalah dan benda. Kelahiran dan kematian sangat menakutkan sebenarnya. Alam semesta dan lainnya, alam semesta berubah dan tidak kekal. Bumi sangat rentan dan lainnya, membuat semua orang semakin melangkah maju, bukan hanya mengetahui kelahiran dan kematian diri sendiri. Juga harus mengetahui prinsip kebenaran dari perubahan alam semesta. Ini dinamakan kapasitas sedang. Sekiranya orang-orang ini mendengarnya, mereka lalu akan meyakini dan menerimanya. Orang-orang dengan kapasitas dangkal sekiranya mendengarkan pembabaran dari ajaran kecil, itu akan sesuai dengan kapasitas mereka, sehingga dapat
meyakini dan menerimanya. Jikapun dapat meyakini samsara dari tubuh, semakin dapat memahami ketidakkekalan alam semesta, membuat mereka semakin mengetahui, sehingga orang-orang dengan kapasitas dangkal sekiranya mendengarkan dengan sendirinya dapat memahami sesuai dengan kapasitas mereka, sehingga dapat meyakini dan menerimanya. Maka dapat memahami manusia ada samsara, alam semesta ada terbentuk, bertahan, rusak dan musnah, membuat semua orang semakin memahami. Buddha mempertimbangkan untuk menggunakan kebijaksanaan, terampil untuk mendalami kapasitas dari para makhluk. Makanya dapat mengetahui akan tekad dari para makhluk yang suka pada ajaran kecil, serta mampu membabarkan dharma dari metode terampil yang mudah diyakini oleh para makhluk. Buddha mempertimbangkan dengan penuh sungguh hati menggunakan metode kebijaksanaan terampil untuk memahami kapasitas dari para makhluk, sehingga dapat mengetahui akan tekad dari para makhluk yang suka pada ajaran kecil, sehingga dia memberikannya, membabarkan begitu banyak ajaran yang mudah diyakini dan lebih dangkal. Ini merupakan kesungguhan hati Buddha. Kita mempelajari ajaran Buddha, harus mengetahui Buddha begitu sungguh hati di dunia kita, membuat kita melihat dunia, lahir, tua, sakit, dan mati. Pada proses kehidupan lahir, tua, sakit, dan mati merupakan penderitaan yang tidak kekal. Ini semua merupakan poin penting dalam kehidupan. Kehidupan ini ada begitu banyak penderitaan. Kalian lihat dengan jelas, bila kita melewati kehidupan ini dengan bingung, pada masa kehidupan mendatang yang kamu lihat akan mendapatkan jalinan jodoh yang lebih menderita dari kehidupan sekarang. Demikian diciptakan, kamu harus baik-baik melatih diri. Pada masa kehidupan mendatang baru dapat menjalani kehidupan yang bahagia. Pada masa kehidupan mendatang baru dapat menjalani kehidupan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai harapan. Terlebih dahulu menggunakan pandangan sebab akibat yang dangkal untuk mengajari jika yang lebih mendalam. Haya, di dunia begitu tidak kekal. Segalanya di dunia, pada akhirnya semuanya tidak kekal dan ilusi. Membina diri, dengan membina diri dapat membuat kita menghapus penderitaan samsara pada masa kehidupan mendatang. Tumimban lahir demikian, penderitaan akan sakit. Ketika akan meninggal sangat ketakutan. Di manakah arah tujuan kehidupan mendatang? Semuanya tidak tahu. Baik-baik membina diri, memupuk benih ini sampai matang, datang dan pergi dengan leluasa. Inilah kenderaan sedang. Alam semesta semuanya berada pada ketidakkekalan, semuanya terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Semuanya menjalani proses lahir, tua, sakit dan mati. Kehidupan banyak kerisauan, harus melihat dengan jelas. Inilah kapasitas dari Buddha terhadap para makhluk. Ada metode terampil dengan ajaran kenderaan besar dan sedang, sehingga kita harus jelas, dengan jelas menyerap dharma ke dalam batin. Jika dharma tidak diserap ke dalam batin, kapasitas kita selamanya akan seperti anak kecil. Demikian datang dan pergi. Masih tidak memahami harapan mendasar dari Buddha, tidak matang. Fenomena ini semuanya berada dalam perubahan ketidakkekalan. Kita harus baik-baik memahami. Kita harus baik-baik dari fenomena memahami prinsip kebenaran. Kita seharusnya memahami dengan mendalam, maka paham secara sempurna. Harus demikian. Jika tidak, kita selalu menjalani kehidupan dengan bingung, terus senantiasa lebih bersungguh hati.